warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nazar. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja, Bu. Kabar Bu Nazar sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah saya juga sehat hari ini, alhamdulillah. Nah, Pak Soba, hari ini kan kita sudah janjian ya untuk mengamati kegiatan Pak Soba, kegiatan yaitu coaching dengan salah satu rekan Pak Soba, tentunya sebagai coach ya. Ya, betul, Bu. Nah, dalam kegiatan coaching nanti tentunya Pak Soba itu menggunakan alur TEPA ya, yaitu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Betul Pak? Betul sekali. Ya. Sebelumnya Pak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Soba terkait dengan rutin penilaian saat Pak Soba melakukan kegiatan coaching nanti. Ya, Bu. Baik Pak, kalau begitu nanti kita akan menggunakan 4 kriteria ya Pak ya. Ada kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Nah, jika dalam proses coaching nanti Pak Soba menggunakan alur TEPA yang secara runtut, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab, seperti itu. Iya. Nah, sebelumnya saya bertanya kepada Pak Soba, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Soba? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Ya, mendengarkan secara aktif, ya, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, agar coach tersebut nantinya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dia sedang hadapi. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut Pak Soba ya, kompetensi mana ya yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Pak Soba untuk observasi pada kegiatan coaching kali ini? Dari ketiga kompetensi tadi yang Ya. ingin saya kembangkan, fokus pada kehadiran penuh. Oh ya, kehadiran penuh ya Pak ya. Nah, pada kompetensi kehadiran penuh ini apa ya indikatornya ya Pak ya? Indikatornya dari kehadiran penuh itu yang pertama fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi coach saya. Ya, Yang kedua, menatap lawan bicara saya. ya, Yang ketiga, saya tidak akan melakukan hal apapun ketika coach mengungkapkan atau membagikan permasalahannya. Dan yang terakhir, yang keempat, saya akan menyimak dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach saya. oh ya, sudah saya dengarkan ya Pak ya. Semuanya sudah saya catat. Berarti untuk mengetahui bagaimana ketercapaian kompetensi dari coaching nantinya, kapan kira-kira Pak Soba akan memulainya ya? Hari ini, Bu, kebetulan tadi itu Bu Kiki selaku coach saya sudah janjian dengan saya. Jadi nanti Bu Naza bisa langsung mengamati kegiatan coaching kami. Oh iya gitu. Baiklah. Setelah ini kita mengamati kegiatan coaching Pak Soba ya. Kemudian nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari kompetensi yang ingin Pak Soba kembangkan pada kegiatan pasca observasi ya. Ya, iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Kiki. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Masih yang Bu Ya, Kiki. silakan duduk Bu Kiki. Bu Naza, ini adalah Bu Kiki, selaku coach saya yang akan sering sharing soal permasalahan yang beliau hadapi. Ya, baik Bu Kiki, Pak Soba, silakan dilanjut kegiatan coachingnya. Saya amati nanti dengan kriteria tadi ya Pak ya. Saya amati. Nah, Bu Kiki, Iya Pak Soba. Apa kabar, Bu Kiki? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak kabarnya Pak Soba? alhamdulillah kabar saya juga baik. Ya. Sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu, kita akan berbincang-bincang. Kira-kira apa yang akan diperbincangkan ini nanti? Dan ini kelihatannya Bu Kiki kok sedikit berubah wajahnya. Iya Pak, ini ada sedikit permasalahan tentang proses pembelajaran di kelas saya Bapak. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Kiki bicarakan ini?
Iya, ini di kelas saya ini anak-anak itu saat pembelajaran di tengah-tengah itu menjadi tidak fokus, bahkan ada yang sampai tertidur di kelasnya. Oh begitu Bu Kiki. Iya Pak. Ada sedikit permasalahan Bu Kiki, muridnya kurang fokus saat pembelajaran ya. Iya. Oke, coba Bu Kiki ceritakan kondisi murid Bu Kiki saat ini bagaimana? Iya, awalnya itu saat memulai pembelajaran mereka aktif, antusias gitu ya Pak. Ya. Cuman di tengah-tengah pembelajaran itu ada anak yang ramai sendiri dengan temannya, apalagi yang duduk di paling belakang itu ada yang mengantuk, sampai mengantuk. Ya sudah dibangunkan tetap mengantuk lagi seperti itu Pak. Jadi murid Bu Kiki ini ada yang ngantuk, kurang fokus saat pembelajaran ya, Iya. sehingga tidak memperhatikan materi yang diajarkan, gitu ya Bu? Iya. Oke. Nah, dari percakapan ini nanti apa yang ingin Bu Kiki harapkan? Saya berharapnya itu anak-anak ya kembali lagi fokus saat dalam pembelajaran saya Bapak. Ya, supaya pembelajaran saya juga berjalan dengan baik. Oke. Jadi di akhir percakapan kita nanti Bu Kiki berharap agar murid yang kurang fokus bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, Bu Kiki, sebelumnya saya ingin tahu bagaimana kondisi sebenarnya murid Ibu itu. Tolong diceritakan ya Bu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak, itu anak-anak itu awal saat masuk itu antusias, semangat. Tetapi waktu saya di tengah pembelajaran, gitu, waktu saya menjelaskan itu satu dua itu ada yang rame di bagian tengah itu satu dua. Dan malah saya lihat yang paling belakang itu tertidur di kelas. Saya sudah coba membangunkan, tetap tertidur lagi. Oh, gitu. Iya. Jadi di tengah pembelajaran ada beberapa murid yang tidak fokus, ngomong sendiri, Ngomong sendiri. ada ngantuk, Iya, terutama ngantuk. murid yang duduk di bangku paling belakang ya. Betul. Sedangkan yang bagian depan itu masih bisa fokus ya Bu. Ya, satu Ya. dua yang sudah. Untuk selama ini apakah Bu Kiki sudah pernah melakukan tindakan apa gitu kepada murid tersebut? Belum Pak, jadi tapi kemarin sudah bertanya kepada teman yang pernah mengisi kelas itu. Kemarin itu permasalahannya sama, jadi di jam-jam tengah-tengah itu mereka mengantuk saat jam pembelajaran, tertidur gitu. Dan bahkan banyak, kalau yang teman saya itu bahkan banyak yang ramai sendiri, jadi beliaunya menerangkan itu banyak yang tidak fokus sama. Ya, jadi Bu Kiki belum mengambil tindakan terhadap murid tersebut. Belum masih. Iya, Baru berencana. iya masih merencanakan mungkin melakukan kegiatan apa yang kita pelajari di guru penggerak kegiatan restitusi. Mungkin itu dulu nanti yang akan saya laksanakan. Oke. Selain restitusi mungkin ada rencana lain lagi? Selain restitusi, mungkin nanti saya akan menerapkan pembelajaran apa yang kita keluar itu berdiferensiasi. Iya, mungkin itu ya. Selain restitusi. Rencana yang bagus sekali dulu. Restitusi dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana itu? Yang akan dilakukan kan ada konten Ya. dan sebagainya. Di pembelajaran berdiferensiasi ini ada tiga ya Pak. Oke. Ada konten, kemudian proses, yang terakhir yaitu produk. Nanti mungkin saya lihat materi saya dulu Bapak. Dilihat dulu dari materinya. Oke, bagus sekali Bu. Bagaimana langkah-langkahnya Bu untuk pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Bisa diceritakan ke saya? Ya, mungkin untuk pembelajaran berdiferensiasi yang pertama nanti yang saya lakukan yaitu tes diagnostik dulu Bapak. Jadi saya mungkin akan melakukan tes diagnostik dulu kepada siswa-siswa saya untuk mengetahui bagaimana kesiapan belajarnya, kemudian minat belajar mereka, dan mungkin untuk mengetahui profil belajar mereka, sehingga nanti saya bisa menentukan proses pembelajaran apa yang nanti akan saya ambil. Ya Bu, dengan melakukan tes diagnosis Bu Kiki nanti akan mendapatkan data murid ya, tentang kesiapan belajar mereka, minat murid dan profil belajar murid. Setelah mengetahui hal tersebut, langkah selanjutnya bagaimana? Setelah mengetahui hasil dari diagnostik, mungkin saya akan melakukan menyusun kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi kira-kira. Bagaimana itu Bu? Menyusun? Mungkin nanti untuk yang konten, saya mungkin nanti akan menggunakan seperti bacaan, komik, poster seperti itu. Kemudian untuk berdiferensiasi proses mungkin nanti saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran yang
interaktif, mungkin melalui PPT atau video-video mungkin untuk anak-anak bisa mencoba untuk searching juga. Kemudian bisa menggunakan olah fisik, nanti anak-anak diajak untuk berkegiatan seperti itu. Kemudian untuk kegiatan yang berdiferensiasi produk, mungkin nanti tidak saya wajibkan menghasilkan satu produk, tapi mungkin beberapa sesuai dengan minatnya. Mungkin dengan minat siswa, ada yang nanti hasilnya berupa poster, ada yang bisa berupa cerpen, atau bahkan ada yang bisa berupa video seperti itu. Bagus sekali Bu. Jadi rencananya Bu Kiki akan mengajarkan materi pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan murid, bisa menggunakan komik, video, poster, bahkan bila perlu pembelajaran keluar kelas ya, di kelas. Ya. Jadi bisa saya simpulkan ya Bu, untuk mengatasi murid yang tidak fokus, ngantuk, ngomong sendiri tadi, pada saat pembelajaran Bu Kiki berencana melakukan restitusi, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya diawali dengan tes diagnostik terlebih dahulu. Pembelajaran berdiferensiasi nantinya bisa menggunakan salah satu strategi, bisa konten, proses, produk, ataupun gabungan dari ketiganya ya, dengan melihat materi yang akan diajarkan. Oke, dari dua rencana tersebut Bu, kira-kira mana yang akan Bu Kiki lakukan terlebih dahulu? Dari tadi ya, restitusi sama diferensiasi, mungkin saya akan yang ke restitusi dulu Bapak. Rencana restitusi dulu. Oke, tahapannya bagaimana Bu? Tahapan restitusi yang pertama nanti menstabilkan identitas permasalahan anak-anak terlebih dahulu, kemudian memvalidasi tindakan mereka, dan yang terakhir mungkin nanti akan menanyakan keyakinan pada siswa tersebut. Bagus sekali Bu. Nah, dalam melakukan kegiatan perbaikan ini, apakah Bu Kiki ada yang membantu nantinya? Terlibat? Ya, insya Allah pasti ada yang membantu Bapak. Mungkin nanti saya akan meminta bantuan kepada salah satu rekan saya, mungkin baik itu misal guru PAI atau mungkin guru mulok keagamaan intinya yang bisa membantu saya. Jadi yang bisa membantu Bu Kiki nantinya itu guru PAI, pendidikan agama, dan pembimbing mulok keagamaan. Bu, dari awal kita sudah sharing-sharing tentang permasalahan jenengan. Kira-kira apa yang sudah Bu Kiki dapatkan atau rasakan sekarang? Mungkin saya sekarang lebih percaya diri Bapak, jadi lebih yakin dari apa yang tadi sudah saya rencanakan, terus kita ngobrol-ngobrol, jadi lebih yakin. Jadi untuk melakukan rencana yang sudah saya buat tadi. Oke, alhamdulillah. Kalau Bu Kiki sudah mulai tenang dan lega, kira-kira Bu Kiki kapan akan melakukan kegiatan restitusi? Secepatnya, mungkin bisa besok saya ada jam, mungkin bisa langsung memanggil anak-anak tersebut. Kemudian nanti akan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi setelah melakukan restitusi kepada beberapa anak tadi yang mengalami permasalahan di kelas. Oh iya Bu, tentunya saya penasaran dengan capaian hasil yang akan Bu Kiki terapkan kemudian nanti. Kapan kita bisa ngobrol lagi Bu terhadap pencapaian itu? Kira-kira 1 sampai 2 minggu lagi Bapak. Oke, 1 sampai 2 minggu lagi ya, kita sering-sering begini. Ya, saya doakan dengan kegiatan restitusi, pembelajaran berdiferensiasi, nantinya murid-murid bisa lebih fokus mendalami materi yang Ibu Kiki ajarkan. Amin, amin. Semoga nanti apa yang saya lakukan juga akan bermanfaat untuk mereka. Amin. Terima kasih Bu Kiki. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini. Bapak sudah bisa meluangkan waktu untuk saya, kita ngobrol-ngobrol sehingga saya sudah yakin dengan apa yang sudah saya rencanakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon pamit untuk hari ini. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih. Terima Bu kasih. Kiki ternyata kreatif dan bisa mencari sendiri solusi. Terima kasih untuk hari ini Bu. Saya mohon pamit Pak. Saya mohon pamit untuk hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Soba sudah selesai coachingnya tadi dengan Bu Kiki ya. Bagaimana hasilnya Pak Soba? Alhamdulillah selesai Bu, lancar menurut saya, dan Bu Kiki selaku coaching sudah menemukan solusinya sendiri. Oh ya, alhamdulillah begitu ya Pak ya. Langsung saja ya Pak kalau begitu ya, kita analisis kegiatan coaching yang telah Pak Soba lakukan tadi, yaitu seperti pada unit penilaian tadi, pada proses coaching yang telah dilakukan Pak Soba
sudah sangat baik sekali menurut saya. Ada algoritma, sudah terlihat semuanya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah ada semuanya menurut saya. Ya, terima kasih Bu Naza atas pujiannya. Ya, sama-sama Pak Soba. Nah, saya bertanya Pak Soba ya terkait dengan indikator pencapaian yang sudah Pak Soba buat tadi ya pada sebelum kegiatan coaching. Nah, kira-kira Pak, indikatornya sudah terlaksana apa belum ya kira-kira Pak? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan kegiatan coaching sebelum kegiatan coaching tadi, ya saya ingin mengembangkan kompetensi saya untuk hadir penuh. Tadi saya sudah berusaha fokus dalam kegiatan coaching dengan Bu Kiki tadi, fokus menggali identifikasi sampai pada pemecahan masalah yang dialami coaching. Nah, saya sudah mendengarkan penuh apa yang dibicarakan coaching, saya menanggapi semua pernyataan yang diungkapkan coaching, dan saya tidak melakukan hal lain ketika coaching bercerita, saya hanya fokus pada coaching. Ya, baik Pak. Tadi juga saya sudah melihat dan mendengarkan sendiri, memperhatikan Pak Soba saat melakukan coaching dengan Bu Kiki tadi. Menurut saya itu sudah bagus sekali, sudah hadir penuh, sudah mendengarkan dengan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Bagus sekali Pak. Ya, terima kasih Bu Naza telah memberikan pertanyaan bagus kepada saya. Ya, sama-sama Pak. Nah, kegiatan coaching sudah berakhir ya Pak. Kira-kira rencana kompetensi mana lagi ya Pak yang akan Pak Soba kembangkan untuk kedepannya itu? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut Iya. saya ini susah untuk memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, sehingga coaching bisa mengeluarkan ide yang tentunya dapat menyelesaikan permasalahan sendiri dengan tepat dan cepat. Ya, bagus sekali Pak Soba. Berarti selanjutnya itu rencana Pak Soba itu mengembangkan kompetensi coaching pada kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot. Begitu ya Pak ya? Dulu, saya akan merefleksikan diri saya terlebih dulu, memperbaiki kekurangan yang ada pada diri saya. Saya akan mencari referensi bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot pada kegiatan coaching, ya sharing dengan teman sejawat juga. Ya, bagus Pak. Ya, saya akan mendoakan semoga rencana Pak Soba akan terlaksana dengan lancar dan bisa tercapai cita-cita Pak Soba, yaitu ingin meningkatkan kompetensi pada pertanyaan berbobot ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih. Pak, kegiatan coaching itu kan tidak harus diterapkan pada rekan sejawat saja ya Pak ya. Bisa kegiatan coaching ini bisa diterapkan juga kepada murid kita juga. Iya, ya benar Bu Naza. Insya Allah bila ada teman yang memberikan sharing-sharing dan permasalahan pembelajaran pada saya siap mendengarkan dan membantunya. Begitu juga bila ada murid-murid yang memerlukan kegiatan coaching, insya Allah saya siap. Bagus Pak ya. Sepertinya bincang-bincang kita sudah berada di titik akhir ini Pak ya. Nah, sebelum saya akhiri Pak, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat ya Pak ya apa yang kita lakukan hari ini. Sama-sama, terima kasih juga untuk semuanya. Ya, saya mohon undur ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Soba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.